warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Saya harap dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fristi Tanda Wilanda dengan NIM 9214200067, kelas D, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, video ini merupakan video untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester saya untuk mata kuliah Perencanaan Pajak dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Mulyani Mahmud, SPD, MSA. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan definisi dari laporan keuangan fiskal dan contoh dari laporan keuangan fiskal. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk dalam inti video kali ini. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang-Undang Perpajakan 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan laporan keuangan yang digunakan dasar untuk pengisian SPT PPh Badan adalah laporan perubahan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar untuk menghitung kewajiban perpajakan yang harus dilunasi oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak mampu menyajikan laporan keuangan, maka perusahaan bisa menggunakan sumber lain dalam proses pemeriksaan pajak. Dan hal ini sangat merugikan perusahaan karena menimbulkan kewajiban pajak terutang menjadi besar. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat laporan fiskal. Nah, di sini sudah ada sebuah contoh soal laporan keuangan fiskal. Yaitu di sini PT Laris Manis adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Perusahaan beralamat di Jalan Melati nomor 10 Yogyakarta dengan nomor telepon 9313047 dengan NPWP yaitu 1.3.2.765.4.514. Berikut adalah laporan laba rugi untuk periode Januari hingga Desember 2015. Nah, kita lihat di sini sudah ada sebuah tabel di mana menunjukkan penjualan yaitu sebesar 1.800.000.000 rupiah, retur penjualan 60 juta rupiah, potongan penjualan 50 juta rupiah, sehingga untuk penjualan bersihnya yaitu 1.690 juta rupiah. Dan di sini ada harga pokok penjualan sebesar 1.080 juta rupiah. Dan ada laba kotor sebesar 610 juta rupiah. Dan biaya umum dan administrasi sebesar 168.600.000 rupiah. Dan untuk biaya penjualan di sini ada 86 juta rupiah. Dan laba operasional sebesar 355.400.000 rupiah. Dan penghasilan bunga depositonya yaitu 50 juta rupiah, sehingga untuk laba bersihnya dari keseluruhan yaitu 405.400.000 rupiah. Nah, penjelasan yang berhubungan dengan laporan laba rugi PT Laris Manis adalah sebagai berikut, yaitu 1. Hasil penjualan. Yang pertama di sini ada jumlah penjualan tahun 2015 adalah sebesar 1.800.000.000 rupiah yang terdiri dari penjualan yang telah dilunasi sebesar 1.500.000.000 rupiah dan sisanya belum dilunasi. Yang kedua di sini ada retur penjualan yang diterima tahun 2015 sebesar 50 juta rupiah. Dan yang terakhir di bagian C ada potongan penjualan yang diberikan karena pelanggan membayar dalam masa potongan. Yang kedua di sini ada harga pokok penjualan. Di sini persediaan awal 2015 ada sebesar 162 juta rupiah dan pembelian selama 2015 ada sebesar 1.100.000.000 rupiah dan jumlah
tersedia untuk dijual berarti yaitu sebesar 1.262 juta rupiah. Dan untuk persediaan akhir 2015 ada sebesar 182 juta rupiah. Sehingga harga pokok penjualannya yaitu sebesar 1.080 juta rupiah. Data yang berhubungan dengan HPP adalah yang pertama sini ada perusahaan menggunakan metode mana yang lebih rendah antara harga perolehan dengan harga pasar untuk menilai persediaan. Nah, di sini untuk persediaan awal harga perolehannya yaitu sebesar 162 juta rupiah. Sedangkan untuk harga pasarnya yaitu sebesar 170 juta rupiah. Dan untuk persediaan akhir untuk harga perolehannya yaitu sebesar 190 juta dan harga pasarnya yaitu sebesar 180 juta rupiah. Bagian B, dalam pembelian selama 2013 terdapat pengeluaran sebagai berikut. Di sini ada komisi pembelian tanpa bukti sebesar 5 juta rupiah, biaya lain-lain tanpa bukti 5 juta rupiah, biaya angkut ada bukti sebesar 45 juta rupiah. Yang bagian ketiga di sini yaitu biaya umum dan administrasi. Di sini terdiri dari gaji pimpinan dan karyawan sebesar 75 juta rupiah, uang lembur karyawan sebesar 5 juta rupiah, tunjangan cuti sebesar 4 juta rupiah, penggantian pengobatan sebesar 6 juta rupiah, PPh pasal 21 ditanggung perusahaan sebesar 2.700.000 rupiah, bonus prestasi kerja sebesar 1 juta rupiah, pakaian seragam Sapam sebesar 5 juta rupiah, biaya antar jemput karyawan sebesar 3 juta rupiah, biaya penyusutan ruang dinas sesuai fiskal yaitu sebesar 2.500.000 rupiah, dan biaya penjualan dinas ke LN sebesar 6 juta rupiah, biaya perjalanan dinas ke DN sebesar 7.500.000 rupiah, biaya rapat dan penataran sebesar 2 juta rupiah, sewa mesin fotokopi sebesar 6 juta rupiah, kerugian piutang sebesar 15 juta rupiah, penyusutan gedung sesuai fiskal yaitu sebesar 3 juta rupiah, dan penyusutan inventaris sesuai fiskal yaitu 6 juta rupiah, dan koran majalah sebesar 700.000 rupiah, listrik, air, dan telepon sebesar 10.400.000 rupiah, dan biaya lain-lain di sini terdiri dari 7.800.000 rupiah, sehingga untuk total keseluruhannya yaitu 168 juta rupiah. Biaya yang berhubungan dengan biaya umum dan administrasi adalah A. Di dalam perjalanan dinas ke luar negeri terdapat fiskal luar negeri untuk direktur dan istrinya sebesar 2 juta rupiah dan semuanya atas nama pribadi. Dan yang B. Di dalam perjalanan dinas di dalam negeri terdapat pengeluaran yang tidak didukung bukti sah sebesar 1 juta rupiah. Dalam biaya telepon termasuk pembayaran telepon rumah direktur sebesar 1 juta rupiah. Penyisihan kerugian piutang ditetapkan sebesar 5% dari saldo piutang akhir. Piutang yang nyata tidak tertagih tahun 2015 sebesar 2 juta rupiah. Majalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perusahaan sebesar 300.000 rupiah. Ya, biaya lain-lain tidak didukung oleh bukti. Yang keempat, biaya penjualan. Nah, biaya penjualan ini terdiri dari gaji dan upah sebesar 30 juta rupiah, sewa rumah mes karyawan sebesar 3 juta rupiah, bonus prestasi sebesar 4 juta rupiah, biaya perjalanan dinas sebesar 20 juta rupiah, biaya iklan dan reklame sebesar 5 juta rupiah, biaya pengiriman sebesar 12 juta rupiah, penyusutan gedung sesuai fiskal sebesar 3 juta rupiah, dan penyusutan investasi sesuai fiskal adalah 4 juta rupiah, dan biaya lain-lain sebesar 5 juta rupiah. Data yang berhubungan dengan biaya penjualan adalah sebagai berikut. Di sini di dalam gaji dan upah termasuk penggantian pengobatan sebesar 1.500.000 rupiah.
dan pemberian makan siang sebesar Rp300.000. Dan untuk karyawan yang menempati mes tidak ada tunjangan perumahan. Dan untuk biaya perjalanan dinas di sini ada tiket pesawat dan hotel sebesar Rp12 juta, honor perjalanan dinas sebesar Rp6 juta dan pengeluaran yang tidak ada bukti sebesar Rp2 juta. Dan untuk biaya iklan termasuk sumbangan sebesar Rp1 juta dan biaya lain-lain dan ada bukti sebesar Rp2.500.000. Yang kelima ada PPh yang bayar di muka. Untuk PPh pasal 25 sejumlah Rp60 juta. Dan di sini ada keenam yaitu PPh final. PPh pasal 23 atas bunga deposito sebesar Rp10 juta. Nah, berdasarkan laporan keuangan akuntansi di atas akan disusun laporan keuangan fiskal dengan cara melakukan koreksi-koreksi fiskal. Nah, untuk jawaban dari soal-soal yang telah saya bacakan tadi, adapun koreksi fiskalnya yaitu dari 1. Hasil penjualan. Retur penjualan yang diterima tahun 2015 senilai Rp50 juta, sedangkan dalam laporan laba rugi akuntansi sebesar Rp60 juta, maka perlu diadakan koreksi fiskal sebesar Rp10 juta. Nah, yang kedua, beban pokok penjualan. Untuk persediaan awal 2015 sebesar Rp160 juta dan pembelian selama 2015 yaitu sebesar Rp1.090 juta, sehingga untuk jumlah yang tersedia untuk dijual sebesar Rp1.252 juta. Dan untuk persediaan akhir 2015 yaitu sebesar Rp190 juta dan harga pokok penjualannya yaitu Rp1.062 juta. Beban pokok penjualan berdasarkan laporan laba rugi akuntansi adalah Rp1.080 juta. Oleh karena itu perlu dilakukan koreksi fiskal sebesar beban pokok penjualan berdasarkan laporan laba rugi akuntansi adalah Rp1.080.000. Oleh karena itu perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp18 juta. Yang ketiga yaitu biaya umum dan administrasi. Nah, biaya yang tidak dapat dikurangkan adalah sebagai berikut. Di sini yaitu ada penggantian pengobatan sebesar Rp6 juta, PPh-PS 21, tanggungan perusahaan sebesar Rp2.700.000, biaya antar jemput karyawan sebesar Rp3 juta, koreksi biaya perjalanan dinas ke luar negeri Rp2 juta, koreksi biaya perjalanan dinas dalam negeri Rp1 juta, koreksi kerugian piutang Rp13 juta, koreksi untuk biaya koran dan majalah Rp400.000, koreksi biaya listrik, air, dan telepon sebesar Rp1 juta, dan untuk biaya lain-lain yaitu sebesar Rp7.800.000, sehingga untuk jumlah keseluruhannya yaitu sebesar Rp36.900.000. Nah, biaya umum dan administrasi harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp36.900.000. Yang keempat di sini ada biaya penjualan. Biaya penjualan yang tidak dapat dikurangkan adalah sebagai berikut. Di sini ada pengobatan dan uang makan sebesar Rp1.800.000 dan sewa rumah untuk mes sebesar Rp3 juta. Biaya perjalanan dinas tanpa bukti pendukung sebesar Rp2 juta dan untuk sumbangan sebesar Rp1 juta dan biaya lain-lain tanpa bukti pendukung sebesar Rp2.500.000, sehingga untuk jumlah keseluruhannya yaitu sebesar Rp10.300.000. Biaya penjualan harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp10.300.000. Nah, yang kelima, karena kenaikan PPh final, maka harus dilakukan koreksi negatif sebesar Rp50 juta atas bunga deposito.
Selanjutnya yaitu laporan laba rugi untuk PT Laris Manis periode yang berakhir 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Nah, di sini kita lihat untuk penjualannya akuntansinya yaitu 1.800.000.000 rupiah dan untuk fiskalnya yaitu 1.800.000.000 rupiah juga. Dan untuk rektur penjualan di sini akuntansinya 60 juta rupiah dan untuk koreksinya yaitu sebesar 10 juta rupiah sehingga untuk fiskalnya yaitu 50 juta rupiah. Untuk potongan penjualan di sini 50 juta rupiah dan untuk fiskalnya 50 juta rupiah. Untuk penjualan bersih sebesar 1.690 juta rupiah dan untuk fiskalnya yaitu 1.700 juta rupiah. Dan untuk beban pokok penjualan di sini 1.080 juta rupiah dan untuk koreksinya yaitu 18 juta rupiah dan untuk fiskalnya yaitu 1.062 juta rupiah dan untuk laba kotornya yaitu 610 juta rupiah dan untuk fiskalnya yaitu 638 juta rupiah. Untuk biaya umum dan administrasi untuk akuntansinya yaitu 168 juta rupiah 600.000 rupiah dan untuk koreksinya yaitu 36 juta 900.000 rupiah sehingga untuk fiskalnya yaitu 131 juta 700.000 rupiah. Dan untuk biaya penjualan di sini untuk di akuntansi 86 juta dan untuk koreksinya sebesar 10 juta 300.000 rupiah sehingga fiskalnya yaitu 75 juta 700.000 rupiah. Dan untuk laba operasional di sini akuntansinya 355 juta 400.000 rupiah dan untuk fiskalnya yaitu 430 juta 600 rupiah. Dan untuk penghasilan bunga deposito di sini akuntansi yaitu 50 juta rupiah, koreksinya pun 50 juta rupiah sehingga untuk fiskalnya adalah 0. Laba bersih sebelum pajak yaitu untuk akuntansinya 400.000 rupiah dan untuk fiskalnya yaitu 430 juta 600.000 rupiah. Untuk PPh-nya di sini 107 juta 650.000 rupiah sehingga untuk laba bersih setelah pajak keseluruhannya yaitu fiskal 322 juta 950.000 rupiah. PPh badan yang terutang adalah 436 juta 600.000 dikali 25% sama dengan 107 juta 650.000 rupiah. Untuk kredit PPh pasal 25 sebesar 60 juta rupiah sehingga untuk PPh yang masih harus dibayar yaitu sebesar 47 juta 650.000 rupiah. Baiklah, itulah penjelasan saya untuk materi definisi laporan keuangan fiskal dan contoh soal laporan keuangan fiskal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum